Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-6 di triwulan ini kita belajar tentang kasih Allah yang penuh keadilan. Mohon maaf, untuk kali ini juga saya belum bisa menggunakan whiteboard, oleh karena saya baru pulang dari pelayanan ya malam ini, jadi belum sempat. Tapi saya sudah membuatkan sebuah skema seperti ini. Nanti saya fotokan. Dan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang satu pekan ini dibagi menjadi 3 bagian, itu yang saya bagi. Pelajaran hari Minggu dan hari Senin itu berbicara tentang siapa itu Tuhan. Dijawab di hari Minggu, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, itu karakternya. Dan pelajaran hari Senin, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana itu Tuhan? Pelajaran hari Selasa menyatakan bahwa dia tidak berubah. Pelajaran hari Rabu, dia adalah Tuhan yang menyesal. Kemudian pelajaran hari Kamis kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Karakternya kasih. Beberapa ayat di dalam pelajaran hari Minggu saya tulis di sana. Mazmur 33 ayat 5, Yesaya 61 ayat 8, Yeremia 9 ayat 24, Mazmur 85 ayat 12, Mazmur 89 ayat 15, Mika 6 ayat 8. Nah, ayat-ayat ini menyatakan bahwa karakter Tuhan adalah kasih. Dan karakter Tuhan yang adalah kasih itu tercermin di dalam hukum Tuhan. Dan inilah yang menjadi landasan dari tahta Tuhan, yaitu hukumnya yang penuh dengan kasih. Nah, karakter kasih Tuhan itu dinyatakan melalui keadilan dan kesetiaan Tuhan kepada setiap orang. Nah, kemudian apa yang dituntut oleh Tuhan? Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, maka dia menuntut kita manusia, umat-umatnya untuk berbuat adil, untuk mencintai kesetiaan dan rendah hati. Itu bagian yang pertama di pelajaran hari Minggu tentang Tuhan adalah Tuhan yang memiliki karakter kasih. Kemudian hari Senin, Tuhan adalah hakim. Mazmur 7 ayat 12, Tuhan adalah hakim yang adil. Bagaimana Tuhan sebagai hakim yang adil itu dinyatakan dalam 2 ayat di Ulangan 32 ayat 4. Pekerjaannya sempurna, jalannya adil, setia, adil dan benar. Jadi Tuhan sebagai hakim yang adil itu bukan seperti hakim dunia, tapi dia benar-benar adil karena pekerjaannya sempurna. Ini luar biasa. Kemudian Mazmur 92 ayat 16 dikatakan dia benar, tidak ada kecurangan. Jadi sebagai hakim yang adil dia tidak punya motif-motif negatif seperti manusia, karena pekerjaannya sempurna, dia tidak curang, tidak bohong, benar, dia adalah hakim yang adil. Jadi itu bagian yang pertama, siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang memiliki karakter kasih dan dia adalah hakim yang adil. Bagian yang kedua, bagaimana itu Tuhan? Pelajaran hari Selasa, dia tidak berubah. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah, tetap. Yakobus 1 ayat 17, pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, tidak pernah berubah. Selalu Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap orang. 2 Timotius 2 ayat 13 bahwa Tuhan tetap setia, itu tidak berubah. Jadi bagian yang kedua, bagaimana itu Tuhan? Dia adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita dan tidak berubah. Kemudian yang berikutnya, Tuhan adalah Tuhan yang menyesal. Keluaran 32 ayat 14 mengatakan Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancangkan oleh dia kepada orang jahat. Nah, 1 Samuel 15 ayat 29 mengatakan Tuhan bukan manusia yang harus menyesal. Jadi menyesalnya Tuhan itu bukan seperti manusia. Kalau manusia menyesal karena dia berbuat jahat, kemudian dia bertobat dan kembali kepada hal yang benar. Tapi ketika Tuhan menyesal, karena memang orang yang mau bertobat datang kepada Tuhan tidak akan mendapatkan hukuman. Yang tadinya pasti mendapat hukuman. Itulah pernyataan Tuhan menyesal. Kalau setiap orang mau datang kepadanya, dia tidak akan memberikan hukuman. Jadi bagaimana itu Tuhan? Tuhan itu tidak berubah, tetap mengasihi. Dan Tuhan menyesal kalau ada orang yang mau bertobat, dia akan menerima orang itu. Kesimpulannya di hari Kamis. Ulangan pasal 7 ayat 9, kasih kepada beribu-ribu keturunan. Ya, kasih Tuhan itu kepada semua orang beribu-ribu keturunan. Dan Roma 3 ayat 25 dan 26 menyatakan bahwa semua itu dinyatakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kasih Tuhan itu dinyatakan dalam kematian Yesus di kayu salib. Dan itu untuk menyatakan keadilan Tuhan. Kemudian Roma 5 ayat 8, kematian Yesus di kayu salib untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan mengasihi kita dan itu dinyatakan dalam kematian Yesus Kristus untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan adalah kasih,
kita diajak juga untuk memiliki karakter kasih dalam kehidupan ini untuk berkeadilan dan memiliki kesetiaan di dalam hidup ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.